Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai kelanjutan kunjungan Pak Ganjar ke Kota Palu. Pak Ganjar tegaskan untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam. Dalam pertemuan dengan warga di Kota Palu, Pak Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam. Bukan hanya itu, Pak Ganjar juga akan berjuang meningkatkan proses ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu industrialisasi, agar manfaat yang lebih luas dapat diterima rakyat Indonesia. Ini yang paling penting. Semangat Pak Ganjar ini disampaikan di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Donggala adalah salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, oleh sebab itu Pak Ganjar menegaskan bahwa hilirisasi harus dilanjutkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa daerah Sulawesi Tengah mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka program hilirisasi ini harus kita lanjutkan dan tingkatkan sampai ke proses tertinggi, yakni industrialisasi, demikian kata Pak Ganjar. Tetapi yang perlu diingat dan perlu dipersiapkan dengan benar dan baik adalah bahwa dalam melanjutkan program hilirisasi adalah penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Tanpa sumber daya manusia unggul, kegiatan hilirisasi sampai ke tahap industrialisasi akan sia-sia. Oleh sebab itu potensi sumber daya alam yang besar di Indonesia bisa dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai eksploitasi sumber daya yang kita punya itu dilakukan oleh orang lain, kata Pak Ganjar. Selanjutnya Pak Ganjar mengatakan bahwa penyiapan sumber daya manusia harus menjadi program prioritas yang diusung Pak Ganjar bersama Pak Mahfud MD. Peningkatan sumber daya manusia melalui akses pendidikan adalah kunci dari terwujudnya sumber daya manusia unggul. Program konkretnya adalah 1 keluarga miskin 1 sarjana. Kalau sumber daya manusia sudah, maka poin kedua adalah sistem kepemilikannya yang harus melibatkan pemerintah daerah. Kalau 2 cara itu dilaksanakan, maka masyarakat Sulawesi Tenggara yang memiliki sumber daya alam melimpah ini akan mendapat manfaat dan daerahnya mendapat nilai tambah. Menurut Pak Ganjar, ada hal yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, dengan tegas, pasangan Ganjar Mahfud akan memberantas habis praktik buruk dalam pembangunan di Indonesia ini. Komitmen kami berdua adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nantinya, tidak boleh lagi ada korupsi, kolusi dan nepotisme, gratifikasi, jual beli jabatan, serta tidak ada lagi suap-menyuap. Selama Pak Ganjar menjabat Gubernur Jateng, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme memang menjadi salah satu program yang diprioritaskan. Hasilnya memang sangat berbeda, pelayanan masyarakat lebih memuaskan, program kerja bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Pak Ganjar yakin bahwa yang telah dilakukan di Jawa Tengah bisa diaplikasikan untuk masyarakat Indonesia. Apalagi, bila Pak Ganjar didampingi Pak Mahfud MD. Pak Mahfud sangat konsisten tentang permasalahan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi besar terbongkar karena keberanian Pak Mahfud. Ekspor biji nikel meningkat berkat kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik, yang menginformasikan
bahwa nilai ekspor nikel atau kode HS75 melonjak sejak tahun 2015 hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Coba kita perhatikan, ekspor nikel kode HS75 tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Jadi ekspor nikel dengan program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah ini ternyata telah mendorong ekspor nikel. Menurut informasi dari pelaksana tugas Kepala BPS bahwa ekspor nikel naik 5 kali lipat atau naik sekitar 4 miliar US$ bila dibandingkan dengan ekspor nikel tahun 2015. Kode HS75 atau nikel, naik lebih dari 4 miliar US$ atau sekitar 5 kali lipat dibandingkan dengan ekspor nikel tahun 2015. Sementara itu, ekonom senior Indef, Faisal Basri menilai, kebijakan hilirisasi biji nikel di Indonesia hanya mendukung industrialisasi Cina. Artinya hilirisasi ini hanya menguntungkan bagi negara tirai bambu tersebut. Faisal menjelaskan, hilirisasi nikel hanya mengubah biji nikel menjadi nikel pig iron dan ferronikel yang menurut Faisal Basri bahwa sebanyak 90% diekspor ke Cina. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina, kata Faisal dalam kajian tengah tahun Indef 2023. Menurut Faisal Basri, saat ini, produk turunan dari hilirisasi biji nikel hanya sedikit dinikmati oleh Indonesia yaitu 10% dan 90%-nya lari ke Cina. Menurut informasi dari beberapa sumber, bahwa kebijakan pemerintah menggenjot program hilirisasi nikel di dalam negeri membuahkan hasil yang luar biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari melonjaknya nilai ekspor komoditas tersebut dari tahun ke tahun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis bahwa nilai ekspor produk olahan nikel pada tahun ini bakal meningkat lagi dibandingkan dengan ekspor tahun sebelumnya. Perlu diketahui bahwa, hingga bulan April 2023, realisasi nilai ekspor produk olahan nikel sudah mencapai 11 miliar US$ atau sekitar 165 triliun rupiah, dengan asumsi kurs Rp15.000 per US dollar. Menurut Pak Luhut, dalam acara Jakarta Geopolitical Forum 7, ekspor tahun ini pasti akan naik. Pak Luhut memaparkan bahwa nilai ekspor produk hilirisasi nikel sepanjang 2022 telah mencapai 33,81 miliar US$ atau sekitar 507 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak 745% dari nilai ekspor tahun 2017, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa biji nikel. Nilai ekspor nikel pada 2017 yakni hanya sekitar 4 miliar US$. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah akan terus gencar melaksanakan program hilirisasi di dalam negeri. Kata Pak Luhut, pemerintah tidak akan melakukan kegiatan penjualan bahan mentah ke luar negeri. Kita sudah mempunyai industrinya tapi ini baru satu sektor saja. Kita belum bicara bagaimana hilirisasi besi baja dan lainnya. Mari kita simak apa yang dikatakan ekonom senior Indef, Faisal Basri, yang membantah data-data yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, hilirisasi yang dilakukan pemerintah sangat berdampak positif terhadap perekonomian nasional, karena negara bisa mendapatkan pajak yang lebih besar dari hilirisasi nikel yang dilakukan.
Faisal pun menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh hilirisasi, namun menolak kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuk yang berlaku saat ini, yaitu nikel pig iron dan ferronikel yang 90% diekspor ke Cina. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10%, 90%-nya ke Cina. Faisal Basri menilai hilirisasi yang diterapkan saat ini hanya berdampak sangat sedikit bagi nilai tambah nasional. Kebijakan hilirisasi nikel yang sudah berlangsung hampir 1 dasawarsa ini, justru memperlihatkan peranan sektor industri manufaktur terus menurun, dari 21,1% tahun 2014 menjadi hanya 18,3% pada tahun 2022. Ini titik terendah sejak 33 tahun terakhir. Bahkan, adanya smelter nikel tak ikut memperdalam struktur nasional. Jangan membayangkan produk smelter dalam bentuk besi dan baja yang langsung bisa dipakai untuk industri otomotif, pesawat terbang, kapal, bahkan untuk industri peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, garpu, dan pisau sekalipun. Ada memang, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Faisal mencontohkan seperti produk besi dan baja, HS72, yang diproduksi dan diekspor terdiri dari banyak jenis. Hampir separuh ekspor HS72 adalah dalam bentuk ferroalloy atau ferronikel. Ada pula yang masih dalam bentuk nikel pig iron dan nikel melt. Hampir semua produk-produk itu tidak diolah lebih lanjut, melainkan hampir seluruhnya diekspor ke Cina. Kemudian di Cina, produk-produk seperempat jadi itu diolah lebih lanjut untuk memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Yang selanjutnya produk nikel ini, akhirnya dijual atau diekspor ke Indonesia. Dalam porsi yang jauh lebih rendah adalah semi-finished products. Sejauh ini tak ada satupun pabrik smelter yang berada di Sulawesi yang telah memproduksi baterai untuk kendaraan listrik atau besi baja sebagai produk akhir. Rel untuk kereta cepat saja seluruhnya masih diimpor dari Cina. Tak ada yang meragukan bahwa smelter nikel menciptakan nilai tambah tinggi. Siapa yang menikmati nilai tambah tinggi itu? Tentu saja pihak Cina yang menikmatinya. Nilai tambah yang mengalir ke perekonomian nasional tak lebih dari sekitar 10%. Menurutnya, angka yang disampaikan oleh Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya. Presiden hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh Cina. Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor biji nikel, kode HS 2604, hanya 1 triliun rupiah. Ini didapat dari ekspor senilai 85,913 juta AS$ dikalikan rata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu 11,865 rupiah per US dollar. Kata Faisal, dari mana nilai 510 triliun rupiah yang dikatakan oleh Presiden? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja, kode HS72, yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah 27,8 miliar AS$. Berdasarkan rata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per US dollar, nilai ekspor besi dan baja, kode HS72, setara dengan 413,9 triliun rupiah. Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden dan hitung-hitungan saya,
Memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis. Namun, uang hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk ke Indonesia, mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah biji nikel 100% dimiliki oleh Cina. Dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan Cina untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri. Apakah perusahaan smelter Cina tidak membayar royalti? Tidak sama sekali. Yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor biji nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor. Kelompok kecil kami mulai ragu-ragu, mana sih informasi yang benar? Apakah pemerintah berbohong kepada rakyat mengenai hilirisasi ini, atau sebaliknya Pak Faisal Basri yang mengada-ada dan berbohong mengenai informasi hilirisasi ini? Kelompok kami mencurigai adanya politisasi pada tahun politik ini. Tetapi kami rakyat kecil tidak mampu membedakan siapakah yang benar dan siapakah yang berbohong. Kalau Pak Jokowi yang berbohong, apa tujuannya? Begitu pula kalau Pak Faisal berbohong, apa tujuannya? Nah, ternyata sekarang ada pernyataan dari Pak Faisal Basri yang khilaf. Mari kita simak apa yang dikatakan Pak Faisal. Ekonom Faisal Basri akui khilaf soal data terkait nikel, saya mengakui khilaf. Ada beberapa data nikel yang tidak disertakan. Khilaf soal data nikel, diakui Faisal Basri dalam channel Henald Kasali. Pandangannya soal nikel, kata Faisal Basri semata-mata karena nikel adalah isu publik. Tak ada kebencian pada Jokowi atau Pak Luhut. Saya tidak mau jika isu publik soal nikel dibawa ke isu private. Saya punya niat baik. Saya ingin kita saling mengisi dan tak ada urusan dengan masalah pribadi. Jika saya katakan investasi Cina kuasai nikel, kata Faisal, ini tidak ada urusannya dengan rasisme. Saya sebut Cina sebagai sebuah negara. Tolong jangan mengada-ada dengan menyebut saya rasis, kata Faisal Basri. Klarifikasi juga dilakukan Faisal Basri ketika dia menyebut kata, tolol, saya pendukung Pak Jokowi, kata dia. Saya justru tampil beri orasi untuk kampanye Pak Jokowi dalam acara Ikatan Alumni UI di Gedung Energi, saya takut Prabowo menang, terang Faisal. Faisal bahkan mengaku jadi pemilih Jokowi dalam 2 kali Pilpres dan 1 kali di Pilkada DKI. Kalau disimak dalam video, saya tidak sebut Pak Jokowi tolol. Yang saya katakan, betapa tololnya kita memberikan semuanya ke negara Tiongkok. Saya menuding provokator yang mempengaruhi presiden dengan memberi masukan yang tidak akurat, ujar Faisal menepis dirinya menghina presiden. Jadi dapat disimpulkan bahwa gagasan hilirisasi yang dicetuskan Pak Ganjar akan sangat menguntungkan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat Indonesia. Dalam persiapan untuk hilirisasi ini, gagasan Pak Ganjar juga sangat tepat tentang dukungan satu sarjana di satu keluarga. Jadi sekarang sudah terang benderang bahwa strategi hilirisasi sangat menguntungkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara pemilu 2024. Terima kasih.